hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain di mana saja Anda berada, juga para pemirsa TV manapun yang ikut hadir juga dalam kajian kita di pagi hari ini, para jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Jati Bening Estate di daerah Bekasi sana, masih Jawa Barat, orang Sunda keneh. Alhamdulillah, juga para netizen. Kadang suka ada netizen yang belik ketika tidak disapa. Para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah ketika pahala saum dihisab. Keistimewaan saum berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena pahala saum itu utuh. Pahala saum itu tidak akan bisa diambil oleh orang lain, sementara pahala dari ibadah-ibadah yang lain bisa diambil. Diambil karena kezaliman kita. Kita kan sering mendengar hadis tentang umat Islam yang bangkrut di akhirat. Mereka memperoleh banyak pahala, tapi pahalanya itu habis dibagi-bagi, diambil karena kezaliman orang ini. Ketika di dunianya dia gibah, dia menghina, mencela, dia memukul, dia merampas hak orang lain. Pokoknya zalimlah, apapun bentuk kezalimannya. Dan tidak terbalas di dunia. Maka di akhirat tetap diperhitungkan. Tapi bukan diperhitungkannya dengan perbuatan kezaliman yang sama, bukan. Dulu memukul, nanti di akhirat tidak dipukul lagi. Dulu mencela, menghina, di akhirat tidak dicela, tidak dihina lagi balasannya. Tapi diambil pahala. Makanya orang itu nanti pahalanya habis karena kezalimannya banyak. Lalu setelah pahalanya habis, sementara kezalimannya masih ada yang belum terbayar, maka dosa orang yang dizaliminya diambil sama dia. Dipikulkan, ditambahkan kepada dosa dia. Akhirnya pahala habis, dosanya numpuk. Orang ini bangkrut. Disebut muflis. Atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. Kenapa berani menjawab? Tidak mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena mereka menyangka ini pertanyaan duniawi. Muflis, bangkrut itu istilah ekonomi. Orang bangkrut itu orang yang nggak punya kekayaan, nggak punya uang gitu. Makanya berani menjawab. Kata Nabi SAW bukan itu. Al-muflisuna min ummati. Orang yang muflis di kalangan umatku
alladzi ata bihasanatihi. Orang yang datang dengan membawa seluruh kebaikannya. Kebaikan pahala dari sholat dan dari amal ibadah yang lainnya. Tapi dulu dia ini pernah mencela si anu, menuduh si anu. Pernah memukul si anu. Pernah juga mengambil hak si anu. Menumpahkan darah si anu. Maka diambillah pahala dari orang itu atas kezalimannya. Ya, itu ma'ruf, masyhur, kita sering mendengar. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa saum itu pahala yang khusus untuk orang yang mengamalkannya, pahalanya akan diberikan secara utuh, secara penuh. Tidak diambil, dikurangi sedikit pun sekalipun karena kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi tentang saum, Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Saum itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan pendapat ini didukung oleh banyak ulama lain, termasuk berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Kata beliau, bal idza kana yaumul qiyamah wa kana 'alal insani as-shaimi madzalim lil ibad fa innahu yu'khadhu lil ibad min hasanatihi illa siyam fa innahu la yu'khadhu minhu syai'un li'anna lillahi azza wa jalla wa laysa lil insan. Kata beliau, bahkan apabila pada hari kiamat dan orang yang ahli saum melakukan ibadah saum itu punya kezaliman kepada orang lain, maka orang-orang atau hamba akan diambil kebaikan-kebaikan atau pahalanya karena kezaliman, kecuali pahala saum. Karena pahala saum itu tidak diambil sedikit pun. Karena apa? Karena pahala saum itu atau saum itu dilakukan karena Allah, untuk Allah dan bukan untuk manusia. Wa hadza ma'nan jayyid. Anna siyama yatawaffaru ajruhu li sahibihi wa la yu'khadhu minhu li madzalimil khalqi syai'un. Dan ini makna yang bagus, makna pemahaman yang baik, bahwa saum itu akan ditunaikan pahalanya secara utuh bagi para pelakunya. Tidak diambil sedikit pun karena kezaliman yang dia lakukan. Kama warada dzalika an ba'dil ulama fi makna ikhtisasillahi tabaraka wa ta'ala li ibadatis siyam. Sebagaimana itu dipegang pendapat tersebut oleh banyak ulama tentang makna dikhususkannya ibadah saum bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang pertama. Akan tetapi berkata juga Imam Al-Qurtubi, wa hadithu hadzal bab taruddu qaulah. Tapi hadis-hadis tentang bab ini membantah pendapat tadi. Wa anal huquqa tu'khadhu min sa'iril a'mal siyaman kana aw ghairah. Bahwa hak-hak pahala-pahala akan diambil dari seluruh amalan, baik amalan saum ataupun amalan yang lainnya, karena kezaliman yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi ada dua dalil yang sepintas seolah-olah bertolak belakang. Bagaimana memadukannya? Waqila, ada pendapat ketiga,
yang menjadi pendapat penengah di antara dua pendapat tadi. Pendapat ketiga ini menyatakan inna siyama idza lam yakun ma'luman li ahadin aw maktuban fis suhuf walladhi yasturuhu Allah wa yakhba'uhu alaihi hatta yakuna lahu junnatun minal adab fayatrahuna ulaika alaihi sayyiatihim fayadhhabu anhum wa yaqihi saum fala yadurru ashabuha lizawaliha anhum wala lahu li'anna sauma junnatun. Pendapat ketiga ini menyatakan saum bila tidak diketahui oleh seorang pun dan tidak tercatat dalam catatan amal. Tak ada orang yang tahu bahwa dia itu saum. Juga tidak dicatat oleh malaikat. Maka Allah Azza wa Jalla akan menutupinya dan menyembunyikannya bagi orang itu. Sampai saum tersebut menjadi perisai bagi pelakunya dari azab. Lalu orang-orang itu melontarkan keburukan-keburukan kepada si pelaku saum tersebut. Karena dahulu orang yang saum itu melakukan kezaliman mungkin. Tapi kemudian saum itu melindunginya. Menjadi perisai bagi si pelaku saum. Tidak memadaratkan kepada orang-orang yang melontarkan keburukan tadi, juga tidak memadaratkan kepada si pelaku saum karena saumnya menjadi perisai baginya. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi dalam kitab Sirajul Muridin, wa huwa ta'wilun hasanun insyaallahu ta'ala wa la ta'aruda walhamdulillah. Dan ini merupakan takwil yang bagus insyaallah, sehingga tidak ada tanaqud atau kontradiksi antara dua hal tadi. Alhamdulillah. Inilah keuntungan dari saum. Dan saum yang dimaksud di sini umum, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Pokoknya setiap jenis saum. Dari sinilah maka pahala saum dianggap sebagai perisai bagi pelakunya. Perisai pertama dari azab, dari api neraka. Yang kedua perisai dari orang-orang yang akan menuntut kezaliman si pelaku saum yang mungkin pernah dilakukan. Pahala dari sholat bisa diambil. Pahala dari zakat, haji, umrah, infak, sedekah dan yang lain-lainnya bisa diambil sebagai kompensasi atas kezaliman orang tersebut. Akan tetapi pahala saum akan tetap utuh, tidak akan bisa diambil. Termasuk kezaliman yang dilakukan kepada orang kafir ahdi atau orang kafir zimmi. Kafir ahdi itu kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita. Seperti orang-orang kafir yang sekarang hidup di negeri kita ini. Mungkin ada tetangga kita, kolega kita, atau umpamanya kawan sekantor kita yang kafir. Tetapi konstitusi di negara kita mengharuskan kita berdamai dengan mereka. Mereka tidak boleh menyakiti kita dan kita tidak juga boleh menyakiti mereka. Ada hukum yang mengaturnya. Maka boleh bermuamalah dengan mereka. Allah tidak melarang. Allah menyatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu surah Al-Mumtahanah. Allah tidak melarang kalian
untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik. Silakan berbuat adil kepada mereka. Silakan bermuamalah. Kalau umpamanya kita punya tetangga kafir, kemudian kita dapat rizki lebih berupa makanan atau buah-buahan, kirim sebagian kepada mereka. Ya, boleh, bagus. Allah tidak melarang. Kalau umpamanya orang kafir membuka toko atau warung, boleh kita berbelanja selama barang yang dijual belikannya halal. Kalau kita dagang, ada orang kafir datang membeli, ya jelas kekafirannya, umpamanya pakai kalung salib. Gak boleh kita tolak, enggak, kamu mah tidak seagama dengan saya nggak akan jual apapun ke kamu. Gak boleh seperti itu. Allah tidak melarang. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum. Allah baru melarang kalian bermualah, berkasih sayang, bekerja sama, bermuamalah dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian atau mengusir kalian dari negeri kalian atau membantu pihak lain untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Kafir harbi namanya. Makanya Nabi SAW pernah mempunyai pembantu Yahudi. Pemuda, suka bantu-bantu ini pemuda Yahudi kepada Nabi SAW. Suatu saat pemuda ini sakit parah. Lalu oleh Nabi SAW dijenguk. Diajak kepada Islam. Pemuda ini mungkin takut sama bapaknya. Dia melirik ke bapaknya. Apa kata bapaknya? Ati' Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Akhirnya anak ini bersyahadat. Masuk ke dalam agama Islam. Di akhir hayatnya. Setelah itu geletuk mati. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak atas pemuda ini untuk kita urus daripada bapaknya. Akhirnya diurus oleh Nabi SAW. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Di akhir hayatnya. Tapi selama hidup sehatnya menjadi pembantu Nabi SAW tetap dalam keyahudiannya. Gak masalah. Kita punya pembantu umpamanya orang kafir. Selama kekafirannya tidak membahayakan kita, keluarga kita, anak kita. Punya pembantu yang seperti itu atau punya anak buah di perusahaan yang kita pimpin atau karyawan. Boleh, gak masalah. Nah, dan tidak boleh apa? Tidak boleh dizalimi mentang-mentang kafir. Enggak. Tidak boleh dikurangi haknya. Tidak boleh diberikan pekerjaan melebihi kemampuannya atau mengambil sesuatu tanpa milik dia, tanpa izinnya, tanpa keridhaan hatinya. Nanti kita malah bisa-bisa berhadapan dengan Nabi SAW di akhirat. Karena Nabi akan menjadi pembela si kafir yang seperti itu. Sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan hadis Sofwan bin Salim dari beberapa anak para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala man zalama mu'ahidan awin taqassahu fi haqqih aw kallafahu fawqa taqatih aw akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsih fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ingatlah, ketahuilah, siapa yang menzalimi seorang kafir mu'ahid, kafir ahli, kafir yang mengadakan perjanjian damai dengan kita, atau mengurangi hak-haknya,
atau membebani dia di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu milik dia tanpa keridhaan hatinya, aku akan menjadi pembela orang kafir ini pada hari kiamat. Hadis ini disahihkan oleh Abu Muhammad Abdul Haq, yang menunjukkan kezaliman ini tidak boleh dilakukan sekalipun kepada orang kafir, selama itu adalah bukan kafir harbi, bukan kafir yang memerangi kita. Tapi bukankah walaupun kafir itu ada menjadi tetangga kita, tidak memerangi kita secara zahir, bukankah hatinya tetap dengki kepada kita? Ya iya, semua kafir begitu. Umumnya, sebagaimana firman Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Iya, dalam hatinya pastilah semua Yahudi, Nasrani, orang kafir begitu. Tapi secara zahir tidak memerangi kita. Iya, semuanya begitu. Maka kafir yang walaupun dalam hatinya ada dengki, benci, tapi disembunyikan, ingin mencelakai kita, ya. Tapi selama secara zahir tidak memerangi kita, boleh kita bermuamalah. Makanya Nabi SAW memiliki tetangga Yahudi di sekitar Madinah, beliau bermuamalah. Hadiah menghadiahi, ya, jual beli, gadai menggadai. Bahkan ketika Nabi SAW wafat pun, baju perangnya, baju besinya dalam keadaan tergadai kepada orang Yahudi. Menunjukkan bolehnya muamalah. Nah, adapun bagi sesama muslim, walaupun muslim, bertetangga, berkawan, bersahabat, bahkan satu aktivitas di dalam aktivitas yang mulia, aktivitas dakwah. Panitia dakwah, ikhwan dengan ikhwan, ahwat dengan ahwat. Ada enggak clash? Ada. Ada enggak persaingan yang tidak sehat? Ada. Yang mestinya fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Tapi ada aja sesama panitia ikhwan, panitia akhwat yang saling sikut, entah berebut apa. Yang jelas berebut dunia lah. Berebut kedudukan, berebut pengaruh, berebut wewenang, segala macam ada. Timbul clash. Dalam kehidupan bertetangga sama muslim ada clash. Maka seluruhnya akan diperhitungkan. Yang paling beruntung adalah orang yang paling toleran, memaafkan kesalahan orang. Memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita itu luar biasa. Dan Allah Azza wa Jalla nanti akan meminta keridhaan orang-orang yang saling berseteru pada hari kiamat. Minta agar mereka itu saling meridhoi. Sehingga dalam salah satu kitab berjudul Husnudzon Billah, Imam Ibn Abi Dunya meriwayatkan salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, bainama Rasul sallallahu alaihi wasallam zata yaumin jalisun idh ra'aituhu dhahika hatta baddat thanayah. Faqila lahu, mimma tadhaku ya Rasulullah? Qala rajulani min ummati jathaya baina yaday Rabbi azza wa jalla. Faqala ahaduhuma, ya Rabbi khudh li madlamati min akhi. Faqala Allah ta'ala, a'ti akhaka madlamatah. Faqala ya Rabbi ma baqiya min hasanati syai'un. Faqala ya Rabbi
falyahmil min auzari wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala inna dzalika al-yawm la yawmun yahtaju an-nasu fihi ila an tahmila ila an tuhmala anhum auzaruhum thumma qala Allah ta'ala li talibi haqq irfa basarak fanzur ila al-jinan farafa'a basarahu fara'a ma'ajabahu minal khairi wan ni'mah faqala liman hadha ya Rabb faqala liman a'tani thamanah qala wa man yamliku thamana dhalik qala anta qala bima idhan qala bi'afika nakhik qala ya Rabbi fa inni qad afautu an qala khudh biyadi akhik fadkhulhul jannah. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha aslihu dzata bainikum fa innallaha yuslihu bainal mu'minina yaumal qiyamah. Kata Abu Hurairah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di suatu hari, tiba-tiba aku melihat beliau tertawa sampai kelihatan dua gigi gerahamnya. Berarti tertawanya itu dengan mulut terbuka. Kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena ada dua orang dari umatku nanti pada hari kiamat. Mereka berdua ini berlutut di hadapan Rasul, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salah seorang di antara kedua orang ini berkata, ya Allah, ambil untukku pahala atas kezaliman saudaraku kepadaku. Ambil pahala dari dia agar diberikan kepadaku. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang kedua yang zalim tadi. Kata Allah, ati akhaka madlamatahu, berikan pahalamu atas kezalimanmu kepada saudaramu ini. Si zalim ini berkata, ya Rabb, ma baqiya min hasanati syai'. Ya Allah, tidak ada sedikit pun yang tersisa dari kebaikanku. Kebaikannya sudah habis, mungkin sudah dipakai membayar orang lain yang juga dia zalimi. Maka berkatalah si korban kezaliman, orang pertama tadi, ya Allah, suruh dia memikul kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku, suruh dia yang memikul. Di over, di take over sama dia, diambil alih sama dia. Maka berlinanglah kedua mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebayangkan kalau ini kejadian di akhirat seperti itu. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya hari tersebut adalah hari di mana setiap orang membutuhkan semua kesalahannya dipikul oleh orang lain. Dosanya ini menjadi beban yang memberatkan. Semua orang itu butuh apa? Butuh orang lain untuk memikul dan menanggung dosanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berbicara lagi kepada korban kezaliman tadi. Orang yang pertama tadi, irfa basark, angkat kepalamu. Tuh lihat ke surga yang aku sediakan. Orang ini kemudian mengangkat kepalanya, dia melihat kebaikan dan nikmat yang menakjubkan. Surga yang penuh kenikmatan. Dia sumringah. Kata orang Sunda, kabita, ingin memasukinya. Dia bertanya, liman hadha ya Rabb?
Untuk siapa tempat indah tadi ya Allah? Untuk siapa tempat yang penuh kenikmatan itu wahai Allah? Kata Allah, liman a'tani thamanah. Ini adalah untuk orang yang mampu memberikan harganya kepadaku. Bagi yang mau beli, mampu beli, silakan. Nanti disuruh masuk menempati. Wah, kalau umpamanya di kita ada rumah istana tuh yang besar, yang megah dengan perabotan, pelayan yang lengkap. Pengen beli, tapi dipastikan mahal ya. Dipastikan mahal. Gak akan mampu. Apalagi surga Allah yang penuh kenikmatan. Kata Allah itu bagi orang yang mau membelinya. Mau memberikan harganya kepadaku tuh. Orang itu bertanya li, wa may yamliku thamana dzalik, siapa yang memiliki harga bagi surga tersebut? Allah kemudian menyatakan, anta, kamu mampu membeli surga tersebut. Orang itu kemudian bertanya lagi, bima idzan, dengan apa kalau begitu saya bisa membeli surga tersebut? Maka Allah Azza wa Jalla menjawab, bi'afika an akhik, dengan pemberian maafmu kepada saudaramu yang zalim tadi. Kira-kira mau nggak memaafkan, dan maafkan itu dibalasnya dengan surga tadi? Mau apa demen? Ya mau ya demen lah. Spontan orang tadi menyatakan, Rabbi inni qad afautu an. Ya Allah, aku telah maafkan dia. Karena itu harga yang bisa dia berikan untuk memperoleh surga tadi. Maka Allah berfirman, khudh biyadi akhik fadkhulhul jannah. Ambil tangan saudaramu, masuklah kamu ke dalam surga. Lalu Nabi SAW menyatakan, fattaqullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Waslihu dzata bainikum, dan perbaiki hubungan di antara kalian. Fa inna Allah yuslihu bainal mu'minina yaumil qiyamah, karena nanti pada hari kiamat Allah akan mendamaikan antara orang-orang mukmin yang berseteru, yang bermasalah. Jadi itu adalah harga untuk surga. Salah satunya memaafkan orang-orang yang bersalah. Sampai Allah juga mengiming-imingi dengan iming-iming surga agar kita memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Luar biasanya. Dan ini merupakan obat bagi hati yang pendendam. Karena ada orang yang dendamnya itu luar biasa. Pokoknya 7 turunan gak akan saya maafkan loh. Saya akan tuntut dia pada hari kiamat nanti loh. Pas pada hari kiamat Allah sendiri yang meminta kamu maafkanlah dia. Gitu ya. Hadis lain yang diterima dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia berkata, yaji'ul mu'minu yawmal qiyamah qad akhadahu sahibud dain. Fayaqul daini ala hadha. Fayaqul Allah Ta'ala ana ahaqqu man qadha an abdi. Qal fayarda hadha min dainihi wa yaghfiru li hadha. Ada seorang mukmin pada hari kiamat ngambil tangan orang yang punya hutang kepada dia. Digusur, nih. Dia berkata, orang ini punya hutang kepada saya. Diadukan kepada Allah SWT.
Allah berfirman, aku yang paling berhak membayar hutang hambaku. Maka dia pun meridhokan hutangnya ini, melunaskan saja sudah. Akibatnya Allah Azza wa Jalla memberi ampunan kepadanya. Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Muhammad bin Ismail. Dia berkata, balaghani anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi bi'aini ma yatahammalul mutahammiluna min ajli wa ma yukabiduna fi talabi mardati. Atarani ansalahum amalan kaifa wa ana arhamur rahimin bi khalqi law kuntu muajilan bil uqubati ahadan aw kanatil uqubatu min sya'ni la ajaltu biha al qanitina min rahmati walau yara ibadil mu'minuna kaifa istauhabahum mimman dhalamuhu thumma ahkumu liman wahabahum bil khaldil muqim fi jiwari idzan mattahamu fadli wa karami. Telah sampai berita kepadaku bahwa Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada beberapa nabinya. Kata Allah, demi zatku, ma yatahammalul mutahammiluna min ajli. Tidak akan menderita orang-orang yang selama ini memikul penderitaan karena aku. Tidak akan merasakan kelelahan orang-orang yang mencari keridhoanku. Apakah engkau melihat aku melupakan amalan mereka? Bagaimana mungkin aku lakukan itu? Padahal aku adalah yang paling penyayang kepada makhlukku. Seandainya aku mau menyegerakan azabku untuk seseorang, atau seandainya karakter atau sifat aku adalah memberikan hukuman kepada hambaku, pasti akan aku segerakan azabku itu kepada orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Seandainya hamba-hambaku yang mukmin melihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memintakan mereka untuk memberi ampunan kepada orang-orang yang menzaliminya, kemudian aku tetapkan bagi orang yang memberikan ampunan itu kenikmatan yang abadi di sampingku, maka tak mungkin mereka itu akan putus asa dari rahmatku dan dari kedermawananku. Dan ini masih berbicara tentang keutamaan memberi ampunan, memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada dirinya. Qultu, aku berkata, kata Imam Al-Qurtubi, wa hadha li ba'din nas mimman arada Allahu alla yu'adzibahu bal ya'fu anhu wa yaghfiru lah wa yarda anhu khusumah wa yurdi anhu khusumah. Wa qad yakunu hadha fi adh-dhalimin al-awwabin wa huwa qauluhu ta'ala innahu kana lil-awwabina ghafura. Ini hanya bagi yang tadi diterangkan berlaku hanya bagi sebagian orang yang Allah tidak ingin mengazab orang itu, bahkan ingin memaafkannya dan mengampuninya serta meminta keridhaan kepada orang-orang yang bermusuhan dengan mereka. Dan boleh jadi ini tentang orang-orang zalim tapi yang tobat dari kezalimannya. Dia sudah melakukan kezaliman kepada orang lain lalu tobat.
Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah apa ini? Allah menyatakan innahu kana lil awwabina ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang taubat. Awwab. Makna awwab. Awwab itu adalah orang yang berhenti dari dosa dan tidak mengulang kembali dosanya. Allah akan berikan ampunan. Dan inilah tafsiran Abu Hamid. Dan ini adalah tafsiran yang bagus. Atau boleh jadi ampunan tersebut atau riwayat-riwayat yang tadi diterangkan itu bagi orang yang memiliki kebaikan-kebaikan yang tersembunyi. Berupa amal-amal soleh yang dia sembunyikan, tak ada orang yang tahu, lalu Allah mengampuninya. Dan Allah membuat orang-orang yang memusuhinya menjadi ridho kepada dia. Dan zahir hadis Anas tadi tentang dua orang yang bermusuhan, kata Nabi SAW, rajulani min ummati. Dua orang dari umatku. Satu digusur tuh. Diadukan kepada Allah, ya Allah orang ini dulu sudah mendolimi saya. Walaupun si orang yang dolim tadi ketika di dunianya penguasa. Raja menteri pejabat ketika di dunia ini berbuat dolim semau-maunya tanpa takut terbalas gitu ya. Di akhirat digusur nanti oleh korban kezalimannya. Karena rajulani adalah lafaz tasniyah. Tasniyah itu artinya dua. Yang tidak bermakna jamak. Tapi ada satu hadis. Mathalul munafiq kasyatil abirah bainal ghanamain. Perumpamaan orang munafik itu seperti kambing pecak di antara dua kambing yang normal. Pecak itu yang apa ya? Yang matanya apa? Buta sebelah, picek. Bahasa Indonesia picek ya. Orang munafik itu di kalangan orang mukmin taubahnya seperti kambing yang picek di antara dua kambing yang normal. Ada sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bukan di sini tempat untuk memperpanjang pembicaraan ini. Tapi yang jelas dimaafkannya kezaliman orang-orang tadi tidak berlaku untuk semua manusia. Karena apa? Seandainya ini berlaku untuk semua manusia, maka tak akan ada seorang pun yang masuk neraka dari kalangan kaum muslimin. Kalau umpamanya semua muslim yang berbuat dolim kepada sesamanya diampuni seperti dalam riwayat tadi, nggak akan ada seorang pun yang masuk neraka. Karena tadi kan dua orang itu tadi, satu dolim, satu jadi korban kezalimannya nih gitu. Digusur kepada Allah. Kata Allah, tuh lihat ada surga. Harganya apa? Ngasih maaf. Oke, saya maafkan. Ambil tuh tangan saudaramu, ambil tuntun masuk ke surga bareng-bareng. Dua-duanya ke surga, si zalim dan yang mazlum. Mazlum itu korban kezaliman. Ini tidak berlaku bagi semua orang muslim yang zalim. Karena seandainya ini berlaku bagi seorang muslim yang zalim dan bagi semua muslim yang zalim, niscaya tak akan ada seorang pun orang muslim yang masuk neraka terlebih dahulu. Padahal nas-nas hadis menyatakan ada orang-orang muslim yang masuk neraka terlebih dahulu. Demikian juga hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, yunadi munadin min tahtil arsy yaumal qiyamah.
Ya ummata Muhammad, amma makana li qablakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatit taba'at fatawahabuha fadkhulul jannah birahmati ma dakhala ahadun an-nar. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang yang berseru di bawah arsy. Orang ini mengatakan, "Hai umat Muhammad, adapun hakku yang telah lalu telah aku berikan kepada kalian. Lalu yang tinggal adalah tanggung jawab di antara sesama kalian. Maka saling memaafkanlah kalian dan masuklah kalian ke dalam surga karena rahmatku." Siapa yang berseru ini? Allah Azza wa Jalla. Nanti Allah berfirman pada hari kiamat, "Hai umat Muhammad, apa saja dari hakku yang telah kalian ambil, aku berikan kepada kalian." Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang dan maha pengampunnya Allah. Ada hak-hak Allah yang kurang tertunaikan, Allah ampuni. Sudah, aku berikan kepada kalian. Tinggal sekarang tanggung jawab di antara sama kalian. Maka saling memaafkanlah kalian dan masuklah kalian semua ke dalam surga karena rahmatku. Dan ternyata yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum umat-umat yang lain. Padahal kita ini umat yang paling akhir hidupnya di alam dunia. Tapi paling dahulu dihisabnya. Kita ini menyela antrian umat-umat terdahulu. Umat terdahulu lebih dahulu hidupnya. Dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai zaman Nabi Isa. Kita paling akhir. Tapi kita yang pertama dihisab, kita yang paling pertama ke surga. Dengan ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki umat lain dan menjadi hal yang diinginkan oleh umat lain, membuat umat lain itu takjub. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, "Nahnu akhirul umam wa awwalu ma yuhasab. Yuqalu aina al-ummatul ummiyah wa nabiyuha fanahnul akhirun al-awwalun." Kata Nabi SAW, kitalah umat yang terakhir tapi yang akan pertama dihisab pada hari kiamat. Akan dikatakan mana umat yang nabinya ummi, itu Nabi SAW. Kitalah umat terakhir tapi yang paling awal untuk dihisab. Dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas dikatakan fatafarrajalanal umam fatafrujulanal umam an tariqina fanamdi ghurran muhajjalina min athal wudu fataqulul umamu kadat hadhil ummah an takuna anbiya kullahum. Umat lain nanti memberi jalan kepada kita. Mereka kan sudah dahulu ngantri itu. Ngagimbung itu berkumpul untuk dihisab. Datang kita. Nyingkir mereka semua. Memberi jalan kepada kita. Fanamdi. Kita pun kemudian lewat. Dalam keadaan apa? Gurran muhajjalina min athal wudu. Dalam keadaan wajah-wajah kita semuanya itu cerah. Bercahaya karena bekas dari wudu. Sampai umat-umat yang lain mengatakan hampir-hampir umat ini seluruhnya nabi.
Jangan-jangan ini nabi semuanya gitu tuh kata mereka. Padahal bukan. Nabinya mah cuma satu, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Inilah beberapa poin yang kita kaji di pagi hari ini. Cukup ya sampai di sini, waktu untuk menerangkan sudah habis. Kita tinggal masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Nah, syukron Ustaz. Dan kita akan buka sesi tanya jawab kepada antum para pendengar juga para pemirsa. Bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227747. Anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas yang akan bertanya secara langsung untuk pertama kali kami persilahkan Bu Ola. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau tidak salah dengar, tadi disebutkan dalam pendapat ketiga mengenai amalan saum yang dapat menjadi perisai. Bahwa amalan saum yang tidak diketahui oleh manusia dan malaikat. Untuk menyembunyikan dari manusia mungkin masih bisa. Bagaimana dengan menyembunyikan amal dari malaikat? Baik. Ya, barakallahu fik. Tadi dikatakan bahwa saum itu tidak diketahui oleh seorang pun dan tidak tercatat di dalam suhuf. Bukan tidak diketahui oleh malaikat. Tidak diketahui oleh seorang pun dari kalangan manusia, tapi tidak dicatat di dalam catatan malaikat. Malaikat tahu nggak? Tahu pasti. Karena malaikat tahu isi hati manusia, ya tahu. Sebagaimana hadis, apabila seorang hamba berniat untuk melakukan satu kebaikan, baru niat, maka malaikat mencatat sebagai satu kebaikan, satu pahala. Dan apabila niat itu dilaksanakan, maka dicatat 10 pahala. Tapi kalau seorang berniat melakukan keburukan, tidak dicatat. Sampai dia melakukan keburukan itu baru dicatat sebagai satu dosa. Dan ini mengisyaratkan malaikat pencatat tahu isi hati manusia. Makanya tahu niat akan berbuat baik. Kalau seorang saum, walaupun seorang itu merahasiakan saumnya dari orang-orang nggak tahu bahwa dia saum. Malaikat tahu, ya tahu pasti. Tapi tidak dicatat. Makna tidak dicatat adalah pahala dari saum tersebut. Berdasarkan penjelasan yang lebih detail dari hadis itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu. Bahwa semua amal Bani Adam itu bagi dirinya. Dan bagi satu kebaikan asyru amthaliha, dicatat 10 kali lipat. Satu amalan dicatat 10 kali lipat. Illa saum. Kata Allah, kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untuk wa ana azzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Maknanya adalah semua amalan yang lain dicatat pahalanya 10 kali lipat oleh malaikat. Kecuali saum oleh malaikat tidak dicatat pahalanya. Hanya dicatat amalnya bahwa dia saum. Karena saum itu untukku, kata Allah, dan aku nanti akan memberikan balasannya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan wala maktuban fis suhuf. Tidak tercatat di dalam catatan amal, maksudnya pahalanya. Adapun malaikat pencatat, apakah tahu dia saum? Ya pasti tahu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari amalan manusia dalam pandangan malaikat pencatat. Sebagaimana firman Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kata yang terucap dari mulut kecuali sampingnya ada raqib dan atid, mencatatkan semuanya itu.
Berdasarkan hal itulah maka bukan tidak diketahui oleh malaikat tapi tidak dicatatkan pahala dari amalan saum tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan barangkali dari pemirsa yang akan bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-8686-2637. Baik, kita bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang masuk Ustaz. Bismillah Ustaz, ana dari Tangerang. Ustaz, apakah kesalahan ana pada seseorang yang sulit untuk ana temui lagi atau orangnya sudah meninggal akan terhapus dengan hanya melalui mendoakannya? Syukran Ustaz. Taib, penanya dari Tangerang, barakallahu fiik, nggak disebut namanya ya. Kalau kita memiliki kesalahan kepada orang di masa lalu, sekarang mau tobat minta maaf, tapi orangnya nggak tahu di mana, apa sudah meninggal atau masih hidup. Mungkin diketahui oh ada berita sudah meninggal, aduh nggak keburu minta maaf. Bagaimana tobatnya? Ya, pertama kembalikan hak orang tadi. Apa bentuk kesalahan kita? Kalau kesalahan kita berbentuk mengambil hak orang itu, kembalikan haknya. Kalau haknya itu berupa ada barang yang dulu kita ambil, berikan ke ahli warisnya. Tapi barangnya sudah tidak ada, ganti dengan yang sejenis. Kalau dulu yang kita ambil pulpen, ya beli pulpen, berikan ke ahli warisnya. Kalau uang, dulu saya pernah nyolong uangnya, dia nggak tahu. Pas mau minta maaf, mau dikembalikan, dia sudah nggak ada. Tapi si keluarganya diketahui, berikan ke keluarganya. Kalau hak yang kita ambil dari orang itu berupa kehormatannya dengan cara dulu dicela, dihina, direhabilitasi namanya. Dulu saya pernah menghina orang ini padahal tidak seperti yang saya ucapkan. Dia orang yang mulia, diralat, dipuji, dan didoakan, dimintakan ampunannya, rahmatnya, dan seterusnya. Kalau berupa uang atau barang ternyata keluarganya pun tidak diketahui di mana, infakkan, sedekahkan atas nama dia. Dengan itikad kalau nanti berjumpa akan disampaikan, dan kalau dia tetap menuntut dikembalikan, akan dikembalikan, diganti uang kita, dan yang sudah disedekahkan itu menjadi sedekah kita. Begitu ya caranya. Nah, oleh karena itulah maka kalau kita pernah memiliki kezaliman kepada orang tersebut dan orang tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya atau sudah diyakini sudah meninggal, maka kalau berupa hak yang bisa dikembalikan, kembalikan kepada keluarganya. Kalau bukan karena barang yang bisa dikembalikan kepada keluarganya, pernah mencacinya, menghinanya, kalau di hadapan umum diralat. Tapi kalau hanya berdua, ya tidak bisa diralat. Karena sudah tidak ada orangnya, maka doakan kebaikan bagi dia. Doakan rahmat bagi dia. Doakan ampunan bagi dia. Ya. Maka Allah mengetahui bahwa kita sudah bertobat dari kezaliman tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke Majelis Taklim Al-Ikhlas. Kami silakan, Bu. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Afan izin bertanya di luar materi. Seseorang meniatkan sedekah kepada sebuah proyek pembangunan mahat dengan maksud agar sedekah tersebut menjadi pahala jariah. Namun kemudian qadarullah mendapat kabar bahwa proyek tersebut berhenti total disebabkan ada masalah internal di antara pendiri mahat tersebut. Pertanyaannya, apakah sedekah tersebut masih bisa menjadi amal jariah bagi si penyumbang tersebut, Ustaz? Syukron jazakumullahu khairan. Baik. Iya. Dipastikan itu bukan mahat kita. Mahat kita nggak ada kelas internal dan sudah berjalan ya. Insya Allah beberapa bulan lagi kita memulai. Masih berjalan pembangunan. Aman-aman saja. Kita adem ayem saja.
Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan dan semoga Allah menjaga kita semuanya dari apapun yang bisa mengundang murka dan azab Allah. Jadi para jamaah sekalian, silakan yang mau berkontribusi menginvestasikan sebagian hartanya untuk kepentingan akhirat, ini masih membuka donasi pembangunan ma'had ya. Ya perlu banyak-banyak. Ini yang dibutuhkan cuma 12,5 miliar aja. Ya. Gak perlu semuanya, cukup 12 miliar juga. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah menginfakkan harta kita kepada panitia pembangunan ma'had dengan niat investasi akhirat untuk memperoleh pahala jariah. Qadarullah wa masyafal, ada clash internal sehingga pembangunan berhenti. Salah satu doa yang sering saya ungkapkan dalam sholat adalah minta dipertemukan dengan orang-orang yang tulus hanya li'ila'i kalimatillah. Hanya untuk meninggikan kalimah Allah dalam menggabungkan diri kepada yayasan dakwah kita, ma'had kita, bukan mengejar dunia. Karena yang mengejar dunia itu lebih banyak memadaratkan daripada memberi maslahat. Hanya menjadi duri dalam daging dari tubuh organisasi dakwah ini. Ya, semoga Allah menyelamatkan semua panitia ma'had dari orang-orang yang akan menjadi duri dalam daging tadi. Qadarullah wa masyafal, ada clash internal sehingga si pembangunan itu berhenti. Karena berhenti otomatis tidak ada aktivitas belajar mengajar di sana karena belum selesai, belum tuntas. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kita sebagai investor akhirat berhak mempertanyakan dan meminta pertanggungjawabannya. Ini harta saya itu ingin sampai ke akhirat. Kalau begini gimana bisa sampai? Karena tidak ada manfaat yang bisa diambil. Pahala sedekahnya tetap dapat. Pahala dari sedekah begitu memberikan, walaupun belum dipakai, tapi pahala dari sedekah ini sudah dapat. Adapun nanti kalau umpah terpakai menjadi ma'had yang mencetak calon-calon hufad, calon dai, calon asatid, nah baru nanti akan mengalir jariah. Pahala jariah, pahala yang mengalir. Tapi sebelum itu terjadi, begitu kita infak, pahala infaknya sudah dapat. Hanya belum tentu mengalir nanti. Karena belum ada manfaat yang bisa diambil dari sumbangan kita. Kita tidak ingin itu terjadi. Maka kita berhak meminta pertanggungjawaban. Kalau memang kalian tidak mampu, serahkan kepada orang lain yang mampu. Kalau umpamanya itu masih berupa uang, limpahkan uang itu ke ma'had lain yang bisa dipercaya. Kalau sudah berupa barang bangunan limpahkan. Kalau sudah berupa bangunan masih rangkai, maka ganti aja kepengurusannya dengan orang-orang yang tulus yang bisa melanjutkan visi dan misi dari panitia pembangunan tersebut. Agar ini benar-benar menjadi ma'had yang kemudian jalan, kemudian ada manfaat bagi umat, lalu orang yang menyumbangnya dapat pahala jariah tadi. Oleh karena itulah maka kalau seseorang bersedekah untuk pembangunan masjid atau ma'had atau madrasah gitu, maka ketika dia menyumbang itu sudah dapat pahala. Pahala seketika itu.
Dan ketika mahannya jadi, masjidnya jadi, dan madrasahnya jadi, lalu ada aktivitas ibadah, belajar mengajar di sana, maka baru pahala dari aktivitas itu ngalir. Jadi mengalirnya pahala selama pemanfaatannya ada. Kalau pemanfaatannya tidak ada, maka dari mana pahala mengalir? Pahala hanya dia dapat ketika dia pertama kali menyumbang. Tapi tidak memperoleh pahala jariah karena tidak ada manfaat yang bisa diambil dari harta yang dia berikan tadi. Ya, paling begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan lagi dari pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya tapi pertanyaannya tidak sesuai tema. Saya seorang istri dan saya tinggal di rumah mertua saya. Sebelumnya mohon maaf, mertua saya sudah bercerai dan saya tinggal dengan suami dan bapak mertua saja di rumah. Namun sekarang suami saya sedang mencari nafkah di luar kota dan itu sepertinya akan lama. Sedangkan saya di rumah hanya bersama bapak mertua saya saja. Apakah hal ini diperbolehkan dalam pandangan Islam? Apakah sebaiknya saya pulang ke rumah dan tinggal bersama orang tua saya? Tapi sebelum berangkat suami sudah berpesan kalau saya tetap tinggal di rumah yang sekarang bersama bapak mertua. Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tetaplah taat kepada perintah suami. Kalau suami memerintahkan istrinya untuk tetap tinggal bersama mertuanya, taati. Dan gak masalah karena mertua itu adalah mahram abadi. Suami belum tentu menjadi pendamping abadi. Ya, bisa mati atau bisa bercerai. Walaupun sudah bercerai, tetap mertuanya itu mahram bagi dirinya. Karena apa? Karena terikat oleh anaknya. Anaknya menjadi cucu bagi mertuanya. Mungkin dengan suami bisa menjadi orang lain karena bercerai. Tapi dengan mantan mertuanya tetaplah mahram. Tidak boleh menikah dengan mantan mertua. Berdasarkan hal itulah maka tidak mengapa tinggal serumah sama mertua. Karena dia mahram, boleh safar dengan mertua, boleh berdua-dua dengan mertua. Selama tidak madarat. Kecuali kalau umpamanya, waliyadzubillah mertuanya genit gitu ya. Dan umpamanya mertuanya tidak faham atau tidak peduli terhadap agama ini. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya kecuali itu. Ya itu mah jangankan mertua, ayah kandung sendiri aja juga kan ada ayah kandung yang mencabuli putrinya sendiri ya. Berita-berita tentang hal itu ada. Ayah kandung mahram apa bukan? Iya mahram. Tapi kalau si ayah kandung itu cabul, ya jangan tinggal serumah berdua sama ayah kandung. Karena berbahaya. Bukan karena bukan mahram, tapi karena berbahayanya. Karena ada madarat. Tapi hukum asal ayah kandung adalah mahram. Hukum asal mertua adalah mahram. Sehingga boleh berdua-dua. Tinggal berdua-dua. Boleh safar. Ya. Boleh berkhalwat. Ya. Nah itu hukum asal. Tanpa adanya uzur maka tetaplah tinggal bersama mertua sebagaimana keinginan si si suaminya. Kecuali kalau tadi ada gejala-gejala si mertua ini genit umpamanya dan membahayakan, ya cepat saja bilang ke suami dan mengusulkan untuk tinggal bersama orang tua. Lebih nyaman kepada dia. Tapi tidak ada uzurnya seperti itu, mengharuskan sisi taat kepada suami untuk tetap tinggal bersama mertuanya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Kata Bu Ola masih ada 3 pertanyaan di Zoom. Sok atuh Bu Ola. Silakan Bu Ola. Ya, baik. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, Ana belum paham betul mengenai bersedekahlah dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak perlu tahu. Contohnya seperti apa ya Ustadz di zaman seperti ini? Apakah kalau memberi makan orang di jalanan umum tanpa ada orang yang mengenali si pemberi makan tersebut siapa, apakah bisa disebut sebagai sedekah secara sembunyi-sembunyi? Syukron jazakallahu khairan.
Iya, afwan wa jazakallahu khairan. Iya. Salah satu golongan orang yang nanti akan memperoleh naungan pada hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa. Orang yang bersedekah wa akhfa sadaqatahu. Beliau sembunyikan, dirahasiakan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai-sampai tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kinayah. Itu ungkapan dari keikhlasan. Sampai-sampai tak ada orang yang mengetahui. Kalau anggota tubuhnya saja tidak tahu, apalagi di luar anggota tubuh, termasuk istrinya nggak tahu, orang tuanya nggak tahu, anaknya nggak tahu, sahabat-sahabat dekatnya tidak tahu. Selama ke istri dan anak, kewajiban pokoknya tertunaikan. Jangan sampai sedekah ke orang lain, anak istri kelaparan, itu salah, dosa dia. Kafa bil mar'i ithman idza dhayya ma ya'un. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Ya, kalau udah terpenuhi ke istri, ke anak, ada sisa sedekah. Tanpa harus lapor ke istrinya atau ke anaknya. Tanpa harus musyawarah diskusi. Silakan. Disembunyikan. Dan itu hukum asal sedekah lebih utama untuk disembunyikan, dirahasiakan. Itu hukum asal. Ada kalanya diberitahukan lebih utama daripada disembunyikan. Ya, kalau umpamanya kalau kita bersedekah lalu disembunyikan menyebabkan orang lain tidak ada lagi yang mau sedekah. Kemudian bila kita beritahukan bahwa kita sedekah, kemudian orang berduyun-duyun mengikuti yang kita lakukan, ikut bersedekah, maka lebih utama diberitahukan. Umpamanya kita public figure, apa yang kita lakukan menjadi acuan bagi orang lain. Kalau ada kesempatan bersedekah lalu kita tidak terlihat sedekah, orang-orang curiga. Orang ini nggak sedekah, jangan-jangan sedekah kesan itu nggak bagus. Maka orang-orang kemudian tidak mau bersedekah. Maka beritahukan, saya nyumbang tuh karena itu bagus tuh untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan akhirat. Melihat kita nyumbang, orang-orang nyumbang lagi. Maka beritahukan, nggak apa-apa. Tanpa adanya unsur keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Jadi hukum asal sembunyikan, rahasiakan. Kalau ternyata dirahasiakan tidak memungkinkan, seperti umpamanya ada orang yang butuh pertolongan dan orang-orang lain tahu, kemudian kita memberikan pertolongan yang tidak bisa disembunyikan, nggak masalah. Orang lain tahu terhadap infak dan sedekah kita, asal tidak ada keinginan untuk dipuji, untuk diberi apresiasi, diberi likes, jempol oleh orang lain. Nggak ada keinginan itu. Tetap terjaga ini keikhlasan. Nggak masalah diketahui oleh orang. Ya, berdasarkan hal itulah hukum asal untuk memberi sedekah adalah disembunyikan. Tapi kalau memberitahukannya ada maslahat, bahkan lebih maslahat, beritahukan dengan tetap menjaga keikhlasan. Dan ketika kita menyembunyikan sedekah ternyata orang lain tahu, maka tidak masalah. Tetap pahalanya utuh, tak terkurang sedikit pun. Ya, mohon maaf ya, 2 pertanyaan tersisa cancel aja untuk bulan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di 1 bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.